Waktu gua ngerilis video soal project planning, materi lanjutan yang paling banyak di-request adalah Gantt chart. Di video ini, gua akan jelasin sebuah step-by-step tutorial tentang cara bikin Gantt chart pakai Google Sheet dan bisa juga di-adopt ke Microsoft Excel dalam waktu kurang dari 10 menit. Let's go! Oke, lo bisa langsung buka dengan link di sini ya, docs.google.com/spreadsheet, dan lo emang setahu gua harus punya akun Google terlebih dahulu. Lalu di sini lo akan dihadapkan dengan sebuah template galeri. Lo boleh klik. Di sini lo bisa pilih project management dan lo memilih Gantt chart. Seperti yang lo ketahui sebelumnya, gue itu sangat suka pakai template karena ngapain sih kita itu membuat sesuatu dari nol padahal udah ada yang bikin sebelumnya. So langsung aja di sini kita udah punya template-nya yang langsung bisa kita pakai. Nah, buat ilustrasi mengisinya, gue akan pakai dari work breakdown structure yang udah kita bahas di video sebelumnya. Kalau lo nggak tahu apa itu work breakdown structure, lo boleh tonton video sebelumnya supaya lo dapat konteks tentang kenapa gue bisa cepet banget buat bikin Gantt chart-nya. So, kalau kita balik di WBS tersebut, di sana kita ngomongin tentang planning press conference. Terus di sini sisanya kita kosongin dulu aja. Terus kita lihat aja di WBS-nya bahwa kita mulai dengan planning, terus di sini kita lanjut dengan venue, terus kita lanjut lagi dengan speakers, terus kita lanjut lagi dengan marketing. Tuh, di sini kita bisa langsung tambahin lagi di planning tuh ada plan approval, dilanjutkan budget, dilanjutkan dengan coordination. Oke, jadi kita udah nge-list down ya kira-kira akan ada activity apa aja dibagi dalam beberapa fase. Nah, yang gak kalah penting dari sebuah Gantt chart adalah kita punya yang namanya task owner alias PIC. Usahain kita itu cuma punya satu orang di task owner sehingga ketika kita mau follow up, kita jadi jauh lebih gampang daripada kalau di sini udah 3 nama dan kita bingung. Sebenarnya PIC yang sebenarnya itu adalah siapa ya? Setelah itu kita bisa ngisi start date dan due date-nya. Dan enaknya di sini sudah ada kalkulator langsung ya, kita akan langsung hitung duration-nya berdasarkan angka yang ada di sini. Nah, jadi dari sini aja kita udah bisa langsung dapat gambaran nih. Kira-kira dia itu untuk tas-tas di sini akan mulai tanggal berapa dan selesai tanggal berapa. Nah, best practice-nya kalau kita itu bikin Gantt chart adalah kita taruh dulu tanggalnya supaya nanti kita bisa ngeliat apakah tanggalan ini make sense atau tidak. Daripada kita biarin kosong karena aduh, kita belum tahu nih kira-kira nanti akan berapa lama. That's exactly the point. Jadi kayak di awal project, lo coba dulu untuk memberikan estimasi terbaik lo, dan selama projectnya jalan, nanti bisa disesuaikan tergantung dengan situasi di lapangan. Tuh ya, jadi ini udah ada beberapa contohnya, lo boleh ganti sesuai dengan kebutuhan lo. Di sini ada durasi, dan di sini ada percentage of task complete. Nah, ini sebenarnya cukup manual update-nya, dan lumayan kuantitatif, lumayan subjektif. Jadi saran gue sih lo nambahin lagi beberapa komponen. Nah, ini komponen-komponen yang akan gue tambahkan di sebelah sini. Pertama yang akan gue tambahkan di sini adalah status. Gitu. Maksudnya status apa? Di sini gue akan mencoba untuk membuat sebuah drop down, gitu ya. Kita akan buat sebuah drop down. Dan di drop down ini gue akan bilang bahwa status dari task tersebut. Nah, di sini terus udah gitu kita akan drop down ya. Di sini jadinya lo akan menemukan gitu tentang gimana caranya kita itu mengassign status buat setiap dari item yang ada di sini. Nah, misalnya contohnya status. Di sini karena dia sudah komplit ya, mungkin kita akan kasih warna hijau, biru. Sini kita ganti warna biru juga. Ini misalnya udah 90%, kita ganti warna jadi on track. Nah, ini 22, mungkin kita bisa kasih at risk. Booking venue itu 16, tapi mungkin itu tetap on track gitu ya. Nah, jadi yang paling penting adalah kita jadinya bisa ngelihat nih secara sekilas status dari project-project ini tuh sedang ada di mana sih, daripada kita harus benar-benar ngegali satu per satu. Nah, tahapan berikutnya yang pengen gue coba customize di sini, another drop down, adalah bukan yang ini, tapi gue akan mencoba untuk melakukan drop down berdasarkan komponen. Misalnya kalau kita ngomongin tentang budget approval gitu ya, di sini masuknya ke komponen apa sih gitu. Gue akan delete dulu ya. Terus gue akan setup dari awal komponen yang tepatnya itu seperti apa. Nah, di sini gue akan add drop down. Di sini drop down-nya let's say misalnya kita ngomongin tentang project management. Nah, jadi di sini kita bisa assign juga nih kira-kira
warna yang cocok untuk menggambarkan kategori ini tuh apa aja sih gitu. Dari sini kita bisa ganti misalnya kalau yang ini masuknya ke ranah project management, budget project management, terus coordination tuh project management, deciding venue ini masuknya ke logistik. Nanti gue akan jelasin kenapa setup ini akan ngebantu lo. Di sebelah kanan, ini adalah sebenarnya perlu diupdate secara manual. Kalau misalnya lo mau nih, dan lo ngupdate misalnya kalau di sini kita tulis dari start date-nya tanggal segini sampai tanggal segini. Nah ya udah, misalnya di sini adalah tanggal 12 sampai tanggal 15. Tanggal 12 itu di hari Senin gitu ya. Sedangkan tanggal 15 itu di sini ada di hari Kamis gitu. Jadi manually lo bisa mengupdate misalnya karena kita mulai dari sini Senin sampai Kamis gitu ya. Di sini bisa kita misalnya masukin jadinya warnanya biru. Di sini kita ganti lagi warnanya jadi putih lagi. Ini kita hapus dulu semuanya. Nah, sedangkan misalnya saya budget dari 15 sampai 16 gitu ya. Di sini tadi 15 sampai 16 masuknya di tanggal ini. Kita masukin di sini. Ini ada 15 sampai 21 gitu ya. Sampai 21 kita lihat 21 itu ada tanggal berapa, Rabu minggu depannya, jadi kita bisa masukin di sini. Oke. Nah, kurang lebih bisa lo lengkapin seperti itu dan lo akhirnya bisa punya sebuah Gantt chart yang akan ngebantu lo buat memaintain projectnya. Tuh. Nah, kalau lo pengen pakai ini di Excel, lo tinggal download aja dan nanti lo buka di Microsoft Excel lo. Tapi di sini gue pengen ngasih hack atau ngasih fitur baru yang sebenarnya cuma jalan ketika lo cobain itu di Google Sheet. Nah, ternyata tuh di sini tuh kita bisa bikin yang namanya timeline. Wow, gimana tuh caranya? Kita bisa bikin timeline secara manual, secara otomatis. Kita bisa ke sini, kita bisa masuk ke insert. Di insert kita bisa masukin timeline. Di sini adalah fitur baru ya. Setahu gue ini baru keluar di awal tahun 2023. Dan voila, di sini akan langsung muncul bentuk dari si timeline-nya. Nah, di sini masih ada data error, oke, karena tanggalnya belum dimasukin. And that's fine, kita bisa bikin dulu dari yang datanya ada. Nah, misalnya kita bisa bikin dari start date, terus ada due date-nya, dan card title di sini ngapain kita pakai WBS number? Kita bisa ngomongin task title, gitu ya. Jadi kita bisa lihat tuh title dari tasknya ada apa aja. Dan di sini untuk secara pewarnaan, kita bisa bebas nih, kita mau mewarnainya sesuai apa. Misalnya kita pengen ngewarnain sesuai dengan task completion, makanya warnanya langsung jadi warna hijau gradasi. Apakah kita mau pakai tadi kolom I, kolom I itu adalah, gue balik lagi, itu adalah status gitu ya. Apakah kita pakai kolom J, yaitu adalah komponen. Status tuh ya, ataukah misalnya kita pengen bikinnya berdasarkan komponen. Nah, tapi di sini gue akan lebih cenderung untuk menggunakannya si statusnya. Terus card detail di sini gue akan taruh si task owner. Jadi kita juga akan dapat tulisan siapa nama dari PIC-nya. Dan terakhir kita bisa grouping. Misalnya kita bisa grouping berdasarkan komponen. Jadi kalau lihat di sebelah kiri kita bisa ngeliat nih berdasarkan komponennya kira-kira itemnya itu ada di mana aja. Sehingga kita bisa ngeliat nggak cuma sekedar secara jadwalnya seperti apa, tapi di komponen mana nih kita ini sebenarnya sekarang sedang terlambat. Oke, jadi tadi sambil gue rapihin lagi, rapihinnya gimana? Gue tambahin tanggal-tanggalnya di bawah sini. Terus setelah itu gue tambahin lagi di sini statusnya dan juga komponennya. Karena kunci kita untuk bisa bikin visualisasi yang bagus adalah ada datanya. Nah, setelah itu kita lihat di sini. Nah, bentuknya jadinya seperti ini. Jadi yang gue lakukan di sini adalah gue memberikan pewarnaan sesuai dengan komponennya. Nah, tadi tuh komponennya gue ganti warnanya karena awalnya warnanya gelap ya. Nah, ketika warnanya gelap, dia itu jadinya nggak terlalu kelihatan tulisannya. Jadi saran gue ketika lo lagi memilih nih pewarnaan buat ini, ya coba lo pilih warna yang sedikit lebih terang gitu ya. Caranya adalah pas lagi lo buka drop down, jangan pilih yang di bawah tapi pilih yang ada di atas sehingga warnanya lebih terang gitu. Nah, terus setelah itu yang gue lakukan adalah di card detail tetap gue masih taruh task owner, tapi yang seru adalah di card groupnya gue tulis berdasarkan status. Jadi kita bisa ngelompokin task-task berdasarkan status mereka saat ini apa. Jadi kita bisa lihat mana yang sudah komplit, mana yang on track, mana yang at risk, dan mana yang off track.
Ya, itu dia tentang cara membuat Gantt chart menggunakan Google Spreadsheet yang bisa juga diadopsi buat Excel. Sejujurnya, gue udah lama banget nggak bikin Gantt chart pakai Excel karena gue udah nemu tools yang lebih cocok buat bikin Gantt chart, yaitu adalah Asana. Kalau lo penasaran tentang gimana cara bikin Gantt chart pakai Asana, lo boleh tonton video ini karena di sini gue kasih step by step tutorial tentang cara bikin Gantt chart pakai Asana, dan ini Asana yang gratis, jadi lo juga nggak perlu bayar. Nah, kira-kira ada pertanyaan apa lagi sih terkait project management yang lo punya? Langsung aja komen, and see you next time.